Halo, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif, dan pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang metode fenomenologi. Apa yang akan kita pelajari dan apa yang sudah kita pelajari, materi-materinya dapat Anda manfaatkan untuk mempermudah untuk memahami atau menjalankan proses penelitian tentu saja. Karena ini kan bentuknya shortcut begitu ya, tetapi ingat bahwa PowerPoint misalnya itu tidak dapat digunakan sebagai sumber kutipan baik untuk artikel ilmiah, untuk penelitian ya skripsi misalnya, atau paper baik paper tugas maupun paper ujian. Baik, kita akan mulai dengan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu fenomena. Fenomena itu apa sih gitu ya? Saya tulis dalam PowerPoint sangat sederhana. Gejala, apa yang tampak atau tampil, apa yang muncul dalam kesadaran. Nah, harus disadari ya, itu kata kuncinya. Jadi fenomenologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Ada beberapa istilah yang muncul dalam bahasa Yunani tersebut, ada phainomenon, ada phaenestai, kemudian ada phaino. Artinya apa? Ada gejala, fenomena, apa yang menampakkan diri sehingga nyata bagi pengamat, menampilkan, menunjukkan diri sebagaimana adanya, dan apa yang muncul dalam kesadaran. Tentunya kalau kita bicara tentang logi ya berasal dari logos ya, atau ilmu. Tapi fenomenologi nanti kita akan lihat tidak hanya bicara tentang ilmu mengenai fenomena gitu ya, atau bagaimana kita melihat gejala atau fenomena, tapi kita nanti akan melihat bahwa fenomenologi itu juga tidak hanya melihat fenomenanya, tetapi bagaimana fenomena itu ditangkap oleh individu menjadi sebuah pengalaman. Fenomena adalah kejadian, ya bisa kejadian, bisa peristiwa, bisa realitas, sebenarnya apa saja yang muncul dalam kesadaran manusia. Kita perlu mengerti bahwa yang disebut sebagai realitas dalam konteks fenomenologi adalah cara-cara hal tersebut muncul dalam kesadaran individu. Nah, fenomenologi ini kalau boleh disimpulkan adalah kajian tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau bagaimana manusia itu memahami peristiwa dengan mengalaminya secara sadar dan akhirnya membentuk sebuah realitas. Fenomenologi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya kita bicara ilmu tentang fenomena gitu ya, atau bagaimana kita melihat fenomena, melainkan fenomenologi bicara tentang bagaimana fenomena itu ditangkap oleh individu dan menjadi pengalaman sadar individu. Kembali pada tadi ya, pemahaman mengenai fenomena, pengalaman atau peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Jadi pengalaman itu harus disadari, itu pegangan utamanya gitu ya. Jadi misalnya saya tanya kepada teman-teman, kalau dengan pemahaman itu bisa nggak kita misalnya mau meneliti dengan menggunakan metode fenomenologi kepada subjek yang kebetulan adalah orang gila, kita mau melihat komunikasi yang dilakukan gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena pengalamannya itu harus disadari. Sedangkan orang gila ini misalnya dalam titik tertentu dia itu nggak mengalami kesadaran itu ya, tidak memiliki kesadaran tentang pengalaman yang dirasakan atau dialami dari waktu ke waktu. Nah, itu jelas sudah tidak bisa gitu dilakukan. Lain halnya ketika pengalaman itu sudah terjadi, misalnya itu terjadi di masa lampau, ketika kita mau teliti misalnya itu sudah tidak terjadi lagi. Misalnya tentang bagaimana komunikasi antara
orang tua tunggal dengan anaknya. Nah, tentu kita nggak bisa mulai dari dulu perceraiannya gitu ya, karena itu sudah terjadi gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa teliti kalau subjek penelitian itu bisa menjelaskan pengalamannya secara sadar, atau subjek itu sadar dengan pengalamannya. Atau misalnya kita mau teliti tentang mengapa sih orang itu bisa berpoligami atau memutuskan untuk poligami gitu. Pengalaman seperti apa yang dirasakan? Walaupun pada saat itu dia udah tidak memulai lagi atau tidak sedang memutuskan untuk melakukan poligami lagi, tapi itu sudah pernah dilakukan dan itu adalah pengalaman yang disadari, maka itu tetap bisa dilakukan penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi ini. Ada beberapa kata-kata kunci yang teman-teman perlu ingat dalam proses metode fenomenologi. Ada realitas, kemudian pengalaman, kesadaran, makna, dan struktur kesadaran. Ya, mungkin sambil diulang-ulang kembali ya. Realitas, pengalaman, kesadaran, makna, dan struktur kesadaran. Pertanyaan yang muncul dari beragam metode itu adalah, sebenarnya metode ini tuh cocok atau bermanfaat untuk digunakan pada tujuan penelitian yang seperti apa sih gitu ya. Metode fenomenologi ini digunakan untuk tujuan penelitian yang arahnya adalah pemahaman. Memahami pengalaman subjektif individu terhadap sebuah fenomena beserta dengan maknanya tentu saja. Karena ketika tadi kata kuncinya kesadaran, ketika individu itu dengan sadar memahami sebuah fenomena, dia pasti juga memaknai pengalamannya tersebut. Nah, kalau nanti penelitian teman-teman itu tujuannya untuk memahami pengalaman subjektif individu, maka metode fenomenologi ini bisa menjadi alat yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian teman-teman. Ini kemudian menjadi sinkron ya dengan tadi apa yang kita pelajari tentang fenomenologi, bahwa fenomenologi itu nggak meneliti tentang fenomenanya, nggak meneliti tentang peristiwanya, tetapi bagaimana peristiwa itu ditangkap, dimaknai oleh manusia, menjadi bagian dari pengalamannya, menjadi bagian dari kesadarannya. Jadi yang diteliti dalam fenomenologi adalah pemaknaan terhadap realitas atau pembentukan kesadaran terhadap realitas atau fenomena tertentu. Jadi kalau mau diringkas ya, apa tujuan dari kita menggunakan metode fenomenologi ini adalah untuk menggali kesadaran terdalam dari subjek penelitian yang akan kita ambil datanya. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah subjek penelitian yang mau kita ambil datanya itu harus yang seperti apa? Nah, ini kembali pada pemahaman bahwa fenomenologi menggali kesadaran terdalam dari subjek yang mengalami fenomena itu gitu. Metode fenomenologi punya semboyan Zuruh, Su, dan Sahen, Sab. Kembali pada hal-hal itu sendiri. Jadi yang memahami sebuah fenomena adalah mereka-mereka yang mengalami. Kalau kita mau memahami sebuah fenomena, kalau kita mau memahami bagaimana makna yang terbentuk atas fenomena itu, kita akan bisa mendapatkannya dari mereka-mereka yang mengalami. Katakanlah kita mau melihat atau memahami bagaimana pengalaman bercerai gitu ya di kalangan para artis. Lalu yang kita teliti siapa? Ya, para artis itu yang sudah mengalami pengalaman bercerai gitu, dan mungkin bolak-balik cerai gitu. Seperti itu yang berjalan dalam metode fenomenologi. Sebenarnya sampai di sini kita sudah bisa melihat ya manfaat dari kita menggunakan fenomenologi dalam penelitian, atau
Apa sih manfaatnya penelitian fenomenologi itu dilakukan? Tentu saja dengan kita menggunakan fenomenologi, kita akan memahami bagaimana sesuatu itu dimaknai oleh individu, sehingga menghasilkan serangkaian keputusan-keputusan atau tindakan tertentu. Tadi ya misalnya kita bicara tentang perceraian atau kita bicara tentang poligami, itu kan sebuah keputusan atau sebuah tindakan. Dan kita semua tahu tindakan atau aksi atau keputusan itu adalah refleksi dari pemikiran atau kesadaran seseorang tentu saja, ya kan? Nah, dengan kita memahami atau mengetahui arus kesadaran dari seseorang atau kesadaran dari individu, maka kita akan bisa menafsirkan apa yang melandasi tindakan tersebut dilakukan. Kita akan bisa memahami kenapa sih orang mau melakukan poligami, atau sebaliknya, kenapa sih orang mau dipoligami. Kita akan menggali kesadaran terdalam dari subjek penelitian kita, dan akhirnya kita akan memahami arus kesadarannya. Kita akan memahami struktur kesadaran dari subjek penelitian yang akan kita teliti, termasuk akhirnya kita memahami sebuah fenomena yang kita sedang teliti. Oke, kita akan masuk ke praktiknya itu seperti apa dan apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan dalam fenomenologi ini gitu ya. Fokus penelitian fenomenologi itu ada dua hal ya sebenarnya. Kuncinya itu ada di dua hal, yaitu textual description dan structural description. Kita lihat dulu yang textual description ya, atau deskripsi tekstural. Nah, apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena itu disampaikan melalui textual description ini. Faktanya tuh seperti apa sih? Apa yang terjadi sih? Apa yang bisa kita amati secara nyata sih? Apa yang bisa kita lihat itu ada di textual description. Cerita dari subjek penelitian tentang apa yang dia alami. Tentu saja terkait dengan fenomena yang sedang kita teliti ya. Nah, textual description ini menjawab pertanyaan what 1. Wah, berarti ada what 2 gitu ya. Iya, jadi dalam fenomenologi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi rumusan masalah dalam fenomenologi itu sebenarnya ada beberapa hal ya, menyangkut what, karena what-nya 2 ya, dan how, kemudian why. Nah, textual description itu menjawab pertanyaan what yang pertama, tentang bagaimana fenomena itu sesuai dengan apa yang dialami oleh subjek. Makanya nanti di dalam tahap textual description teman-teman akan menyampaikan, mendeskripsikan cerita-cerita pengalaman atau fakta yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Kita masuk ke pemahaman structural description. Kalau yang textual description tadi bicara tentang apa yang dialami subjek penelitian, fakta-fakta, cerita-cerita dari subjek penelitian. Structural description itu sudah bicara tentang interpretasi subjek atas realitas. Bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya itu. Jadi dia menjawab pertanyaan what yang kedua, apa makna fenomena atau sesuatu itu bagi yang mengalami. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang pengalaman atau realitas tuh bisa satu dengan orang lain bisa mengalami hal yang sama gitu ya. Fenomenanya bisa sama, tetapi makna atas fenomena itu tentu saja akan berbeda satu orang dengan orang yang lain. Misalnya pengalaman bekerja dari rumah atau work from home. Bagi mungkin satu orang dia berpikir bahwa enak bisa fleksibel, nggak perlu absen di kantor. Atau ini mengubah pola pikirnya
kita bahwa semua tuh ternyata bisa dilakukan dari manapun gitu, termasuk dari rumah. Bekerja juga bisa dari rumah, nggak harus kantor. Atau mungkin makna yang lain yang muncul bisa jadi adalah itu sesuatu yang menyiksa, karena dengan bekerja dari rumah kita jadi nggak jelas jam kerjanya, bisa sepanjang hari kita kerja. Atau bagi seorang ibu misalnya harus mengurus anaknya di rumah sambil bekerja dari rumah, wah riuh banget nih. Nah, itu maknanya bisa beda-beda. Lalu di sini juga menjawab pertanyaan how, bagaimana sesuatu itu menjadi pengalaman yang disadari bagi subjek. Sudah sampai tahap how dan juga why. Faktor-faktor apa saja sih yang kemudian menentukan mengerangka pembentukan pengalaman individu, kesadaran individu, dan bagaimana individu itu memaknai tentang realitas, ini muncul dalam structural description atau deskripsi struktural. Kita masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Dalam fenomenologi, teknik pengumpulan data yang primer yang digunakan adalah in-depth interview. Karena tadi ya kita berupaya untuk menggali kesadaran terdalam dari individu, pengalaman subjektif individu, dan pemaknaan atas pengalaman itu gitu. Ya tentu in-depth interview menjadi hal yang paling pokok dilakukan. Nah, observasi ini penting juga dan mungkin untuk kita bisa lakukan ya, tetap terapkan, terutama untuk mendapatkan textual description ya, atau cerita tentang apa yang dialami sebagai sebuah fakta. Observasi bisa kita lakukan, namun tentu saja observasi ini tetap harus dibarengi dengan in-depth interview, karena pengamatan kita, apa yang kita lihat itu bisa jadi pemaknaannya berbeda dari yang mengalaminya sendiri. Misalnya nih, kita mau teliti tentang geng motor gitu ya. Nah, kita mengamati, kita melakukan observasi. Mereka itu sebelum melangsungkan aksinya, misalnya ke jalan, apa yang dilakukan, kita amati. Oh, ternyata mereka misalnya meneriakkan kata-kata tertentu atau semboyan tertentu atau yel-yel tertentu, baru mereka berangkat misalnya. Yaitu kita bisa lihat, kita bisa observasi, tetapi makna atas yel-yel atau semboyan itu tentunya akan lebih bermakna ketika kita melakukan in-depth interview terhadap orang-orang yang mengalaminya. Dan itu pun bisa jadi satu dengan orang lainnya maknanya bisa beda-beda. Ada yang menganggap itu, nah itu udah kebiasaan aja dalam kelompok, atau ada yang menganggap itu sebagai cara untuk mempersatukan dan seterusnya. Jadi berbarengan ya antara in-depth interview dengan observasi ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang lain juga bisa dilakukan, misalnya dengan penelusuran dokumen, baik dokumen pribadi maupun misalnya kita melihat dari buku, dari artikel, jurnal, dan seterusnya. Dokumen pribadi misalnya, mungkin dia punya buku diary misalnya yang boleh untuk ditunjukkan, nah itu bisa kita pakai. Atau wawancara di luar subjek penelitian juga itu diperlukan ya, misalnya kita mengambil data orang tuanya juga gitu, atau kita mengambil data dari anaknya juga, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang juga penting adalah jumlah subjek penelitian, harus berapa sih kalau dalam fenomenologi gitu ya. Mengacu pada bukunya Creswell dan bukunya Mostakas, teman-teman nanti bisa cari ya bukunya Mostakas, ini khusus bicara tentang fenomenologi. Jumlah subjeknya itu antara 1 sampai 10 orang. Kira-kira seperti itu, karena kita sebenarnya melakukannya sampai jenuh ya. Kita cari datanya sampai jenuh gitu. Nah, apakah 1 orang itu kemudian dimungkinkan? Ya, kita bisa mempertimbangkan sendiri ya. Saya pernah melihat ada penelitian yang memang subjek penelitian itu hanya 1. Tentang kalau tidak salah bagaimana dia itu Tionghoa, bagaimana dia pengalaman berkomunikasi dengan lingkungan yang bukan Tionghoa gitu, host culture gitu ya istilahnya. Nah itu hanya 1 orang dan hasilnya sangat bagus gitu.
itu bisa dan mungkin untuk dilakukan, tapi pertimbangkan juga sejauh apa teman-teman bisa memperkirakan atau peneliti bisa memperkirakan sejauh apa nih saya bisa menggali kesadarannya. Kalau bisa sampai begitu dalam, maka ya silakan kalau mau ambil satu. Tapi biasanya sih rata-rata lebih ya, lebih dari satu. Bisa sampai ada yang 6, ada yang 10 gitu. Dan ada juga yang memang nanti tergantung unit analisisnya juga. Misalnya saya pernah melakukan penelitian yang mau melihat pengalaman komunikasi orang tua tunggal dengan anaknya. Nah, itu unit analisisnya saya buat sepasang ya. Sepasang. Jadi tidak per individu tetapi sepasang. Artinya satu pertanyaan itu nanti digunakan untuk dua, baik orang tua maupun anak. Nah, itu saya mau melihat daya di communication-nya. Nah, artinya kan itu jumlahnya pasti genap ya kalau sepasang gitu. Dan itu tergantung tujuan penelitian dari teman-teman juga sih, mau melihat atau mau membandingkan sejauh apa gitu. Tapi antara itulah subjek penelitian, dan dalam fenomenologi satu pun sebenarnya sudah boleh. Selanjutnya kita bicara tentang analisis fenomenologi ya. Ada beberapa yang saya tulis di situ bentuknya adalah singkatan gitu ya, TD, SD1, SD2, pola gitu. Nah, apa itu? TD itu bicara tentang textual description yang tadi kita bahas, kemudian analisis berikutnya masuk ke dalam SD1. SD1 itu structural description derajat 1 gitu ya. Kemudian structural description derajat 2, dan akhirnya nanti bentuknya adalah pola, pattern, struktur, model, skema, temuan-temuan baru yang kaitannya dengan pemaknaan subjektif individu atas realitas yang dialami. Selanjutnya tentu saja laporannya bentuknya naratif ya, esensi deskripsi dari pengalaman itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat dalam pola yang sudah saya buat ya, ada tahap 1 TD, tahap 2 SD1, tahap 3 SD2, tahap 4 pola, itu menghasilkan hal-hal yang berbeda di masing-masing tahapannya. Nah, PR-nya dalam fenomenologi yang pertama kan tentu saja menghasilkan deskripsi pengalaman dalam TD atau textual description. Jadi teman-teman nanti melakukan in-depth interview untuk menjawab pertanyaan what yang pertama. Mendengar fakta-fakta dari subjek penelitian. Jadi subjek penelitian menyampaikan, banyak bercerita, kita melaporkan gitu ya dalam textual description ini. Teman-teman nanti akan merekam itu, mendokumentasikan, dan juga melakukan verbatim, artinya juga diketik ya. Jadi hasil rekamannya itu diketik, dibuat transkripnya. Ya tentu saja banyak ya, tapi memang harus begitu, dan teman-teman harus baca ulang-ulang deskripsi pengalaman tersebut. Supaya apa? Supaya teman-teman sebagai peneliti itu mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih sebenarnya yang dialami oleh subjek penelitian ini. Tahap berikutnya adalah SD1. SD1 itu apa? Tentu saja singkatan dari structural description, konstruk derajat yang pertama. Hasilnya nanti apa? Hasilnya adalah klasifikasi unit makna di tahap ini. Jadi teman-teman nanti sebagai peneliti mengklasifikasikan hasil interview mendalam tersebut menjadi unit-unit makna, yang tentunya harus disesuaikan juga ya nanti dengan instrumen wawancara yang teman-teman sudah buat. Nah, ini di sini nanti kan kalau teman-teman masih ingat tadi menjawab pertanyaan what yang kedua kan, apa sih maknanya gitu, makna yang muncul atas textual description gitu. Nah, tadi kalau kita bicara tentang contoh pemaknaan work from home tadi kan banyak sekali kan makna-maknanya. Nah, itu klasifikasikan tuh makna apa saja sih yang muncul.
Nah, setelah nanti teman-teman sudah mengklasifikasikan itu, teman-teman akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu structural description atau konstruk derajat yang kedua. Nanti hasilnya adalah emergent meaning atau konsep. Setelah teman-teman mengklasifikasikan unit-unit makna tersebut, maka teman-teman nanti akan menemukan kata kunci dari setiap unit makna yang muncul dari SD yang pertama. Setelah nanti teman-teman temukan, itulah yang disebut sebagai emergent meaning atau konsep. Ya, misalnya tadi soal WFO kan maknanya banyak tuh, teman-teman sudah klasifikasikan. Ada yang bilang itu fleksibel, malah enak, malah happy. Ada yang bilang itu memberatkan. Nah, lalu tentu saja nanti teman-teman akan menemukan emergent meaning itu sendiri. Misalnya, oh ternyata bagi kelompok X gitu misalnya, work from home ini membawa konsekuensi atau kerugian secara psikologis misalnya, atau pada kelompok ini justru membawa kerugian secara material, atau sebaliknya pada kelompok ini membawa keuntungan, atau pada individu yang berlatar belakang ini misalnya itu membawa keuntungan justru secara material. Nah, itu teman-teman sudah berada pada emergent meaning atau konsep ini. Nah, di sini memang peneliti tuh tantangannya ya, menemukan itu. Setelah mengklasifikasikan unit makna, teman-teman harus menemukan sebuah konsep. Nah, setelah itu jelaskan lebih lanjut emergent meaning itu dan kaitkan dengan topik yang teman-teman sebenarnya sedang bahas. Misalnya tentang work from home, ya kaitkan dengan itu, fenomena work from home itu. Kaitkan juga dengan teori-teori yang teman-teman sudah gunakan misalnya di bab 1 gitu ya. Gunakan itu sehingga membentuk yang disebut sebagai emergent pattern atau pola tadi ya. Hasilnya adalah pola, struktur, model, skema yang menggambarkan fenomena hingga struktur kesadaran dari subjek penelitian itu terlihat. Nah, tantangannya memang di sini. Jadi kalau di dalam TD tadi itu yang cerita itu banyak dari subjek penelitian, kemudian kita berusaha menggali maknanya dan menghasilkan klasifikasi unit makna di dalam SD2 dan selanjutnya, ini adalah tugas dari peneliti. Jadi tidak hanya nanti interpretasi dari subjek penelitian kemudian berhenti sampai situ, tapi juga interpretasi dari peneliti atas interpretasi subjek penelitian. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam analisis fenomenologi. Ya memang sebenarnya secara umum kalau penelitian kualitatif itu bagaimana nanti istilahnya eksekusi dari penelitian atau bagaimana nanti hasil dari penelitian itu sebenarnya menggambarkan peneliti itu sendiri. Kemampuan peneliti untuk melakukan interpretasi atas makna yang muncul. Pelaporan dalam penelitian fenomenologi itu harus mampu menarasikan seluruh temuan, cerita-cerita pengalaman dari subjek penelitian, kemudian tentang apa yang terjadi, fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi, kemudian bagaimana subjek memaknai, sampai pada faktor-faktor apa sih yang berkaitan, yang mengerangka pengalaman subjek ketika memaknai fenomena berdasarkan dari kesadarannya. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas dari penelitian akhirnya juga bergantung pada peneliti. Nah, penting ya melihat ini, penting sekali untuk kita menguji keabsahan data dari penelitian. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Secara umum triangulasi tetap bisa dilakukan ya. Triangulasi itu
adalah teknik yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data atau menggabungkan sumber data. Jadi triangulasi itu berfungsi untuk men-tracking ketidaksamaan data yang diperoleh satu informan dengan informan lainnya misalnya. Dan juga triangulasi ini bertujuan untuk menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi bisa dilakukan secara metode, kemudian juga triangulasi secara teori, dan triangulasi sumber data misalnya. Nah, triangulasi metode ini dalam fenomenologi kita sudah terapkan sebenarnya. Misalnya dalam pengumpulan datanya tidak hanya observasi, tapi kita melakukan in-depth interview. Nah, itu sudah triangulasi yang kita lakukan. Kemudian triangulasi teori, kita bisa menggunakan beberapa teori, tentu saja teori-teori yang relevan ya, untuk menghindari bias individual dari peneliti atas temuan penelitian tersebut. Tidak hanya satu teori gitu. Kemudian triangulasi sumber data itu juga bisa kita terapkan. Sumber datanya tidak hanya dari observasi saja, tetapi juga dari wawancara, dari arsip dan seterusnya. Atau misalnya yang kita teliti itu orang tua, tapi juga kita meneliti juga atau ambil data juga dari anaknya untuk tadi men-tracking ketidaksamaan data. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian fenomenologi. Tapi yang menarik dalam fenomenologi itu ada uji keabsahan yang disebut sebagai bracketing. Mengurung pengalaman peneliti, memisahkan realitas dari key informant. Ini harapannya apa sih? Kita harus mengurung pengalaman peneliti, kok kayak positivistik banget ya gitu. Padahal katanya kalau fenomenologi itu arahnya konstruktivis, kan memahami gitu ya. Tapi dalam uji keabsahannya kita bisa menggunakan atau cara berpikirnya adalah cara berpikir yang positivistik. Mengurung pengalaman peneliti. Supaya apa? Objektif datanya. Seakan-akan kita atau perasaan kita itu nggak masuk ke dalamnya. Pemikiran kita seakan tidak masuk ke dalamnya. Jadi betul-betul hasil penelitiannya adalah ya apa adanya gitu. Walaupun kalau secara filsafat itu nggak mungkin ya, pasti ada perasaan kita di dalamnya, pengetahuan kita di dalamnya. Tetapi uji keabsahan bracketing ini dimaksudkan supaya kita menghasilkan data yang benar-benar apa adanya, yang terjadi ya betul-betul seperti itu, supaya pemahaman kita atas realitas itu menjadi lebih komprehensif. Bracketing ini bisa dicapai dengan mempersiapkan daftar pernyataan yang misalnya divalidasi oleh pihak lain. Misalnya divalidasi oleh tim etis misalnya kalau itu dalam sebuah lembaga, atau misalnya kalau skripsi ya divalidasi oleh dosen pembimbingnya, itu membantu. Kemudian bisa juga dengan cara dan ini juga saya lakukan ya, subjek penelitiannya diminta untuk membaca kembali transkrip yang kita sudah miliki ya. Tadi kalau kita ingat pada tahapan penelitiannya teman-teman harus merekam ya, melakukan in-depth interview itu kan merekam dan melakukan verbatim. Rekaman itu diketik, dituliskan kembali gitu, dan transkrip wawancara itu diberikan kembali kepada subjek penelitian supaya subjek penelitian ini bisa memastikan bahwa transkrip tersebut memang merekam jawaban apa adanya dari subjek tersebut, bukan kemauan kita atau perspektif kita. Jadi menjelaskan apa adanya, karena itu masih di tahap yang pertama ya. Textual description-nya itu biar sesuai gitu antara apa yang disampaikan oleh subjek dengan transkrip kita. Nah, ini akan memudahkan kita untuk nantinya kalau sudah datanya sudah diuji tuh kita enak untuk menginterpretasi data, karena kita akan memahami lebih komprehensif kan data yang apa adanya tersebut dan sudah sesuai atau sudah divalidasi oleh
subjek penelitian. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penelitian fenomenologi atau metode fenomenologi ya. Semoga ini menjadi shortcut atau gambaran untuk teman-teman yang nantinya tentu saja akan sampai pada tahap menentukan metode apa sih yang sesuai untuk menjawab atau membantu menjawab tujuan penelitian teman-teman. Akhir kata, selamat menerapkan dalam penelitian. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih.